Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya pelaksanaan hilirisasi sektor mineral dan batubara yang berkeadilan bagi masyarakat, terutama di wilayah penghasil tambang. Menurutnya, meski hilirisasi sudah berjalan, pemerataan manfaatnya masih harus diperkuat agar benar-benar dirasakan oleh daerah. Bahlil juga menyoroti ketimpangan antara lokasi tambang dan pusat bisnis pertambangan. Ia mengungkapkan banyak perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Kalimantan, Sumatera, Maluku hingga Papua, namun kantor pusatnya justru di Jakarta. Kondisi tersebut menurut Bahlil membuat pelaku usaha lokal sulit berkembang dan masyarakat di daerah tambang hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Ia menilai mekanisme lama pemberian IUP yang mensyaratkan proses tender ketat telah menjadi hambatan besar bagi pelaku usaha daerah untuk ikut serta. Sebagai langkah konkret, Bahlil mengapresiasi DPR atas revisi Undang-Undang Minerba yang memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Kini pemberian izin IUP akan diprioritaskan kepada UMKM, koperasi, dan badan usaha milik daerah yang berasal dari daerah penghasil tambang. Kebijakan ini, lanjut Bahlil, sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai yang dikenal sebagai wilayah tambang besar. Menurutnya, pelaku UMKM yang menerima prioritas harus benar-benar berasal dari daerah setempat. Bahlil menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan pemerataan ekonomi serta memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri. Menurut Bahlil, hilirisasi yang berkeadilan bukan sekadar memperkuat ekonomi nasional, tapi juga menegakkan kedaulatan daerah dalam mengelola potensi alam secara berkelanjutan. Menanggapi polemik terkait penangguhan 190 IUP oleh Ditjen Minerba, Bahlil menjelaskan bahwa langkah itu diambil karena sejumlah perusahaan tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi tambang. Ia juga mengingatkan akibat lemahnya verifikasi izin, sudah ada 7 staf Ditjen Minerba yang berurusan dengan hukum. Karena itu, ia menekankan pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan. Dalam tayangan laporan Kementerian ESDM di acara Minerba Convex 2025, disebutkan bahwa kontribusi sektor minerba terhadap penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp654 triliun sepanjang tahun 2019 hingga 2024. Angka ini meningkat tajam dari Rp183 triliun pada periode tahun 2014 hingga 2018. Selain itu, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh perusahaan tambang juga menunjukkan hasil signifikan. Sejak tahun 2015, total anggarannya mencapai Rp24 triliun digunakan untuk pendidikan, pelatihan vokasi, pemberdayaan UMKM, hingga kesehatan masyarakat sekitar tambang. Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berhenti pada nikel, tetapi juga akan terus diperluas untuk komoditas tembaga, bauksit, timah, dan batubara kalori rendah yang digunakan dalam proyek di Methyl Ether sebagai substitusi LPG impor. Menurutnya, kebijakan hilirisasi yang berkeadilan akan menjadi fondasi kemandirian energi nasional sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal di berbagai daerah. Acara Minerba Convex 2025 menjadi ajang kolaborasi lintas sektor, dihadiri ribuan peserta dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Dukungan datang dari 10 perusahaan platinum sponsor dan puluhan perusahaan nasional lainnya. Bahlil berharap forum ini menjadi momentum memperkuat ekosistem pertambangan nasional yang transparan, beretika, dan berkelanjutan. Kita tahu bahwa kondisi global, baik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita lihat ketegangan politik di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa segera selesai. Perang dagang juga terjadi, yang awalnya antara China dan Amerika, tapi kemudian melebar ke beberapa negara yang lain. Masing-masing negara mulai memasang strategi untuk bagaimana bisa memproteksi industri dan pertumbuhan domestiknya. Itu juga terdampak pada negara kita. Artinya apa yang saya mau sampaikan, hari ini di dunia manapun, setiap pimpinan negara atau pemerintahannya selalu berpikir untuk memprioritaskan pembangunan negaranya ketimbang yang lain. Ini adalah sebuah hal yang terjadi. Di sisi lain, komitmen transisi energi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Paris Agreement. Tapi kemudian ada beberapa negara juga yang mencoba untuk mengulur atau bahkan mengundurkan diri daripada konsensus itu. Tetapi Indonesia, saya pikir, atas perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pidato di sidang
PBB kemarin akan tetap konsisten untuk melakukan transisi energi sebagai bagian daripada upaya untuk menyelamatkan bumi. Bapak Ibu semua, saya harus mengatakan bahwa negara kita sebagai salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam di sektor minerba yang paling banyak. Nikel kita itu terbesar di dunia. Nikel kita terbesar di dunia. Kemudian batu bara kita 5 sampai nomor 6 di dunia. Timah kita itu terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Timah kita. Panas bumi kita juga salah satu terbesar. Kita hanya bersaing dengan Amerika. Ekspor kita timah terbesar di dunia. Belum yang lain. Boksit, kopor, kemudian logam tanah jarang. Ini juga yang sedang kita dorong sebagai bagian daripada aset negara kita. Artinya apa Bapak Ibu semua? Sumber daya alam kita yang begini besar, kita harus kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara dan untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini terkait dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Saya ingin menyampaikan sedikit apa yang selalu menjadi arahan Bapak Presiden. Bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita pikir kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya yang kita harus lakukan dengan baik. Dengan lingkungan yang baik. Dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku. Kaitannya dengan itu Bapak Ibu semua, untuk urusan saya memberikan contoh aja. Sekarang harga batu bara, laporan dari Dirjen Minerba itu turun. Asosiasi juga pasti merasakan ini. Sementara OPEX naik. Profit tinggal kecil. Kenapa Bapak Ibu seperti ini? Total konsumsi batu bara dunia dalam catatan yang disampaikan kepada saya itu totalnya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 miliar ton per tahun. Tetapi yang diperdagangkan itu, yang tradingnya itu kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 miliar ton per tahun. Indonesia sendiri di dalam RKAB 2025 itu lebih dari 800 sampai 900 juta ton. Sementara yang diekspor kurang lebih sekitar 5 sampai 600 juta. 40 sampai 45% total ekspor batu bara dunia itu dari Indonesia. Artinya apa? Ini supply and demand. Begitu kita terlalu banyak ketersediaan barang, yang terima sedikit, itu pasti harganya anjlok. Maka kemarin dari DPR mengusulkan di dalam rapat kerja dengan SDM bahwa kita akan melakukan evaluasi terhadap sistem RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun dengan memperhatikan volume agar nilai batu bara dunia dapat kita juga ikut mengendalikan dari Indonesia. Ini Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kita berbicara tentang hilirisasi. Tidak ada dunia sekarang ini, negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam banyak, yang kemudian mereka menjadi negara maju tanpa ada hilirisasi dan industrialisasi. Tetapi model seperti ini pasti banyak yang menentang. Saya mengambil satu contoh kecil. Ketika kita pertama menyetop ekspor ore nikel. Nikel ini menjadi salah satu komoditas strategis yang mempunyai nilai bargaining tinggi. Ekspor kita di 2017-2018 dari komoditas nikel itu sekitar 3,3 miliar US dollar. Kita menyetop ore nikel, kita menyetop ekspornya, kita bangun industrinya. 2023, 2024 total ekspor kita dari sektor nikel itu sudah mencapai 35 sampai 40 miliar US dollar.
naiknya 10 kali lipat lebih. Dan ini adalah betul-betul sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membangun roadmap pengelolaan sumber daya alam kita yang berbasis nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang terus kita lakukan, Bapak Ibu semua. Ini baru dari sektor nikel, ekosistem baterai mobil kita bangun. Kemudian dari sektor tembaga. Dulu kita tidak bisa mengecek, waktu menterinya Pak Jero Wacik, dulu konsentrat Freeport itu kita ekspor mentahnya aja. Kita nggak bisa tahu berapa emas dan tembaga yang ada di situ. Nah sekarang dengan konsep hilirisasi kita mampu melahirkan smelter yang sekarang sudah dibangun di Freeport, bangun di Gresik, total investasinya 3 miliar US dollar, dan itu adalah pabrik smelter single line pertama terbesar di dunia. Dan itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang dari 3 juta konsentrat Freeport itu melahirkan kurang lebih sekitar 50-60 ton emas. Di Aman, tadi saya lihat ada direktur Aman tadi. Aman itu 900.000 konsentrat, hampir 1 juta konsentrat, itu mampu menghasilkan emas 18-20 ton. Dulunya ini nggak ada. Inilah kekayaan kita yang harus kita kelola secara baik, Bapak Ibu semua. Sekarang kita lagi dorong untuk boksit. Kita juga harus membangun hilirisasi. Dan hilirisasi ini adalah kata kunci untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Boksit kita, itu kalau di slide, yang hijau, yang biru-biru itu industrinya sudah ada dalam negeri. Yang putih-putihnya itu belum ada. Ini terus kita akan dorong. Dan percayalah Bapak Ibu semua, ketika Indonesia mulai menuju kepada jalur yang sudah direncanakan dengan baik, pasti ada yang tidak nyaman. Pasti ada yang tidak nyaman. Baik dari kelompok luar maupun mungkin ada kelompok dari dalam. Tetapi untuk menjalankan arahan Bapak Presiden, sekali lagi saya katakan bahwa jangankan selangkah, sejengkal pun saya akan tidak mundur untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan bangsa kita, Bapak Ibu semua. Banyak yang datang lobby ke saya agar membuka ekspor, keran ekspor barang mentah. Saya katakan kalau begini terus, apa bedanya kita di zaman VOC dengan sekarang? Dulu di zaman VOC itu kan mengambil barang mentah kita, dibawa keluar, mereka olah di luar, nilai tambahnya di luar, baru dibawa lagi ke dalam negeri ke kita. Kita ini sekolah sampai udah nggak tahu lagi sampai di mana gitu. Masa cara-cara lama mau dipakai lagi untuk sekarang? Saya katakan bahwa stop, kita harus masuk lembaran baru untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Ini Bapak Ibu semua, sudah nggak ada lagi pintu yang harus kita buka. Yang ada sekarang itulah kita butuh kolaborasi. Kita panggil semua teman-teman. Saya sebelum masuk menjadi menteri, saya juga adalah pengusaha. Ya, waktu saya jadi pengusaha juga main di sektor pertambangan. Saya tahulah kelakuan teman-teman di saat saya masih jadi pengusaha. Tidak ada pengusaha hebat di dunia republik ini terkecuali pengusaha yang pertama mampu mensiasati aturan, yang kedua mampu menaklukkan pejabat. Dan itu cara-cara kita dulu. Tapi saya mohon cara-cara lama kita harus tinggalkan untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Dalam konteks penataan ini, untuk menyangkut dengan hilirisasi, kemarin kami sudah memutuskan ada sekitar 18-20 proyek yang kami serahkan kepada Danantara, yang total investasinya kurang lebih sekitar 38 miliar US dollar, dengan rupiahnya itu kurang lebih sekitar 618 triliun rupiah. Itu sudah kita kasih, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, hampir 300.000, dan itu di sektor langsung. Di sektor tidak langsungnya, dalam teori ekonomi dari Prof. Erani, sekjen saya sekarang, itu sudah mengatakan 3 kali sampai 4 kali lipat
berarti ada 1 juta lebih. Dan ini adalah cara kehadiran negara untuk mendorong program agar bisa melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah. Ekonomi kita nggak boleh tumbuh di Jakarta, harus di daerah. Caranya apa? Hilirisasi. Kalau tanpa ini Bapak Ibu semua, saya pikir kita akan susah untuk mencapai percepatan pembangunan. Khusus untuk persoalan izin-izin, saya mau sampaikan di Undang-Undang Minerba yang baru. Bapak Ibu semua, kita pingin tambang ini dikelola dengan berkelanjutan. Lingkungan kita harus jaga. Aset negara ini kita harus meninggalkan juga warisan yang baik untuk generasi anak muda. Kemarin ada terjadi perdebatan panjang di publik menyangkut dengan 190 IUP yang ditangguhkan oleh Dirjen Minerba. Saya ingin menyampaikan dan saya ingin memakai forum ini kepada gubernur, wali kota dan semua teman-teman pengusaha. Itu sebenarnya adalah bagian daripada syarat yang disampaikan oleh Dirjen Minerba agar seluruh teman-teman yang mempunyai IUP yang mengajukan RKAB tolong kasih dana jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi. Sebab kalau tidak dipakai jaminan reklamasi, syukur alhamdulillah kalau teman-teman pengusaha semua punya hati yang tulus. Itu alhamdulillah syukur. Tapi faktanya ada sebagian, saya yakin di ruangan ini tidak ada orang-orang itu. Saya yakin di ruangan ini orang-orang baik semua, ya. Ada sebagian yang habis tambang tidak melakukan reklamasi. Terus siapa yang akan melakukan reklamasi ini? Saya mohon maaf Pak Ketua Umum Kadin yang saya hormati. Ini penting ini. Pak Ketua Umum Kadin ini kan anggotanya banyak. Kita berikan aplaus kepada Pak Anin, ya. Ini Pak Ketum Kadin ini kan banyak anggotanya yang main di tambang. Kelihatannya Pak Ketum Kadin juga tambangnya besar kelihatannya. Tapi ini sangat taat tertib aturan gitu. Jadi banyak yang tidak melakukan reklamasi. Kalau tidak ada jaminan reklamasi, terus habis nambang, pasca tambang tidak reklamasi, siapa yang mau tanggung jawab ini? Itulah sebenarnya. Jadi begitu teman-teman membayar jaminan reklamasi selesai, maka udah jalankan aja, tidak ada soal. Jadi ini penting. Ada saya baca di sosmed katanya ini menyusahkan orang. Jangan kelakuan kita membuat staf di Minerba diperiksa oleh para penegak hukum. Udah berapa Pak Tri sekarang? Anak buah kamu yang sudah masuk pesantren. Sudah 7 staf di Minerba masuk pesantren hanya karena verifikasi RKAB dan jaminan reklamasi tidak ada. Saya tidak pingin saya jadi menteri yang model-model begini, staf-staf saya masuk pesantren karena kelalaian dari yang lain. Nggak mau saya. Nggak mau saya. Dan saya pingin untuk kita sama-sama Bapak Ibu semua. Ini untuk menyangkut. Jadi nggak benar kalau Minerba itu menyusahkan Bapak Ibu semua. Enggak. Saya mantan pengusaha. Saya tahu betul kalau pengusaha itu dibuat susah. Karena pengusaha itu adalah pahlawan devisa dan pendapatan negara. PNBP kita itu, total PNBP kita hampir kurang lebih sekitar 300 triliun. Setiap tahun ESDM punya kontribusi terhadap pendapatan negara itu 15-15,5% dari total pendapatan negara. Dan sebagian besarnya itu ada dari sektor Minerba. Karena itu pengusaha di sektor Minerba adalah bagian daripada pahlawan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk memberikan pendapatan negara. Nah, tapi ini kan kita harus kelola dengan baik Bapak Ibu semua supaya anak cucu kita ada, bisa melanjutkan. Yang berikut terakhir saya mau sampaikan dari saya terkait dengan Undang-Undang Minerba. Pak Gubernur, saya itu waktu jadi Menteri SDM
saya melakukan konsultasi dengan Bapak Presiden. Hilirisasi ini harus berkeadilan. Menurut pandangan saya, hilirisasi ini sudah adil, tapi keadilannya harus kita tingkatkan, terutama untuk daerah. Kenapa? Hampir semua kantor-kantor daripada IUP itu berkantor di Jakarta. Tambangnya ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Maluku, ada di Papua. Tapi pertanyaan saya, berapa orang daerah itu yang punya tambang? Sedikit sekali. Proses untuk bagaimana mendapatkan IUP dengan undang-undang lama, itu semuanya harus lewat tender dengan syarat yang begitu ketat. Maka ruang untuk melakukan retribusi terhadap pengelolaan IUP itu ruangnya sangat tidak besar bagi orang daerah. Atas arahan Bapak Presiden, beliau menyampaikan bahwa harus ada adil. Jangan dikelola hanya kelompok itu saja. Harus dilakukan retribusi. Maka kami melalui revisi undang-undang, saya terima kasih kepada DPR, undang-undang Minerba sudah ada. Kita memberikan prioritas IUP kepada UMKM, koperasi, dan BUMD. Itu dengan pemberian prioritas yang bisa dilalui tanpa mekanisme yang selama ini terjadi. Tapi itu kita berikan hanya untuk UMKM daerah, bukan UMKM Jakarta. Itu. Jadi Pak Gubernur ini harus dicek. Contoh Gubernur Kaltim, mau UMKM-nya dari Kalimantan Timur, kabupaten apa yang paling banyak tambahnya di sana? Yang di pemekaran dari ibu kota provinsi? Kutai. Kalau kita mau kasih UMKM Kutai, itu harus orang Kutai, kantornya di Kutai, KTP-nya di Kutai. Jangan orang Kutai yang mohon maaf kantornya di Jakarta, sudah besar di Jakarta. Kita harus jadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Ini supaya ada pemerataan. Itu juga terjadi di daerah yang lain. Bapak Ibu semua. Ini adalah bagian daripada implementasi penterjemahan daripada pasal 33. Saya memberikan informasi lagi terkait dengan di sektor energi. Kita memberikan contoh. Impor kita sekarang untuk LPG, total konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita hanya 1,3 juta ton per tahun. Impor kita kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 juta ton. Sementara gas kita itu untuk bahan baku LPG itu tidak banyak. Maka kita akan kelola untuk mendorong hilirisasi lewat DME, batubara low kalori. Dan ke depan batubara ini tidak hanya dipakai untuk bahan bakar daripada smelter atau power plant, tapi juga menjadi substitusi untuk membangun DME. Ini salah satu contoh yang kita akan berikan, kita akan lakukan untuk bisa kita dorong ke sana. Terakhir Bapak Ibu semua, menyangkut dengan sumur rakyat. Lifting kita ini sekarang, lifting kita di target APBN 605.000 barel per day. Dan alhamdulillah, lifting kita sekarang menurut laporan dari Kepala SKK Migas dan dari Dirjen Migas yang baru, Pak Laode ya, mana Laode, ada nggak tidak? Oh ada. Itu sudah alhamdulillah nih, sudah mencapai rata-rata sekarang dari September ke Oktober sudah 619.000 barel per day. Tetapi kalau dari Januari sampai dengan bulan Oktober tanggal 5 sudah rata-rata kurang lebih sekitar 605.000 sampai 607.000 barel per day. Artinya target APBN sudah kita lampaui di 2025. Nah, ini sumur-sumur rakyat yang selama ini sebelum Indonesia merdeka sumur-sumur rakyat ini sudah ada. Pasca pun begitu. Tetapi mereka kelola sumur-sumur minyak ini dikejar oleh oknum-oknum. Mohon maaf karena memang mereka nggak punya legalitas. Nah,
Kita bagaimana caranya agar pendapatan masyarakat naik, penciptaan lapangan pekerjaan naik, dan lifting naik. Maka kita membuat terobosan untuk sumur-sumur rakyat yang ada di kabupaten-kabupaten, di provinsi-provinsi penghasil minyak yang selama ini izinnya belum ada. Lewat peraturan menteri kita memberikan izin untuk mereka dan sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk di daerah masing-masing, sehingga mereka tidak dikejar-kejar lagi. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan untuk panitia saya sangat mengapresiasi acara ini. Tadi saya lihat ada anak-anak TK juga ya. Mudah-mudahan mereka suatu saat menjadi pengusaha tambang yang baik. Ini adalah sebuah edukasi yang positif. Saya senang acara ini karena ini baru pertama. Insya Allah untuk acara berikut untuk Minerba kita akan berusaha bersama-sama agar Presiden bisa hadir di acara-acara seperti ini. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.